Kita silakan sekarang. Pak, tolong Pak. Kamu karakter saya kamu tahu kan? Duduk kamu. Pak, marah dia, Pak. Hah? Udah Pak, duduk. Ayo masuk. Semua yang terkait dengan kesehatan. Iya, Bang. Assalamualaikum, Bang. Udah lama Bang di sini, Bang? Saya udah 8 tahun. Oh, gila. Kasus apa, Bang ya? Saya pencurian. Kok bisa sampai lama, Bang? 2 kontainer sekaligus saya curi. Nggak bagus, Bang, itu kalau nyuri itu, Bang. Merugikan orang lain, Bang. Udah, kita sama-sama di sini tuh pendosa. Ingat ya, peraturan di sini. Gimana, Bang? Orang baru harus patuh dengan orang lama. Iya, Bang. Emang kamu kasus apa? Enggak, cuman gimana? Aku ngerugiin orang, Bang. Ngerugiin orang aku. Rugiin gimana? Ya, aku ngambil secara paksa nyawa orang. Maaf. Enggak, aku cuma mau tanya, ini tadi enggak denger benar gitu loh. Kurang denger, peraturannya gimana kalau di sini? Enggak bang, di sini peraturannya kalau orang baru harus dihormati. Harus bisa bang. Silakan bang, duduk dulu bang. Biar saya pijitin bang. Capek ya bang? Ya agak capek sih. Oh gitu. Di sini berapa orang? Di sini cuma saya bang. Oh. Abang dulu orangnya bang? Hah? Enggak bunuh, cuman ngilangin nyawa orang aja. Iya bang. Enggak, situ punya anak istri. Saya kebetulan punya bang. Kok mencuri gitu buat apa? Ya sebenarnya itu buat kebutuhan juga sih bang. Kalau bisa tuh jangan mencuri, karena apapun yang kita berikan untuk keluarga itu harus dengan cara yang halal. Iya bang. Kan walaupun kita berlimpah harta, kalau harta yang kita berikan untuk keluarga kita itu nggak halal, itu sama aja kita menjerumuskan anak istri kita. Iya bang, itu karena saya hilap sih bang. Udah nggak usah, sini duduk sini. Kita nggak pernah. Udah nggak apa-apa, biasa aja. Sini dulu. Kita akrab, kita satu nasib di sini penjara, nggak apa-apa. Jadi kalau bisa gitu aja saranku ya. Aku juga nyesel sih, ngilangin nyawa orang nyesel. Cuman gimana lagi, karena terpaksa. Daripada aku yang dihabisin kan mending aku yang habisin. Memang kalau dipikir sih sama-sama dosa. Kita ini sama-sama berdosa kan. Iya. Jadi mungkin ini jadi jalan hidup kita, kamu, saya juga. Iya bang. Tuh. Jadi intinya kita sama-sama merenung di sini. Ya nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah di sini. Nggak ada yang paling hebat. Kita sama-sama satu nasib, kita aja. Dan nggak usah sungkan sama saya ya. Iya bang. Nah, biasa aja. Iya, nggak apa-apa. Yang jelas kita perbaiki hidup kita, berusaha untuk yang lebih baik lagi, kita aja. Besok-besok nggak usah nyuri lagi ya. Siap bang. Coba situ kalau nyuri dapat hasil banyak kan? Iya. Kalau situ di penjara, anak istri sekarang sama siapa? Iya bang. Nggak mikir sampai situ kan tadinya. Itu udah kita aja ya. Nah sekarang biasa aja lah. Kita. Aku capek aku. Ya. Alhamdulillah, ada kamu kok. Ada keluar. Ini Pak. Ada kunjungan. Oh, bentar ya. Ini ada yang mau. Siapa Pak? Ibu-ibu. Oh ya, makasih Pak. Kamu nanti senyum-senyum. Iya pak. Udah Pak, dulu Pak. Makasih Pak. Gimana kabar kamu? Baik. Kamu gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat ya. Sama siapa tadi? Sendiri. Nggak ada yang ngantar. Enggak. Maaf ya, kalau kejadiannya seperti ini. Maaf gimana? Kamu lo udah bikin aku kecewa. Kamu ngapain nih sampai bisa masuk penjara seperti ini? Ya aku gimana ya? Dengan terpaksa.
Cuman ya jujur aku nyesel, udah ngilangin nyawa orang itu nyesel aku. Cuman gimana lagi, kejadiannya seperti itu. Coba Ya, kamu tahan emosi itu dikit, nggak harus sampai membunuh. tapi situasinya nggak seperti yang kamu bayangkan. Seandainya nggak bunuh dia, aku yang terbunuh. Alasan kamu dong. Bener nggak? Bukan karena alasan. Jadi aku minta kamu sabar ya. Enggak. Sabar untuk Aku nunggu kesini. Aku mau hubungan kita putus. Kok gitu sih? Ya mana mungkin aku mau nunggu kamu sampai tahunan. Kamu nggak ingat masa-masa bahagia? Enggak. Pokoknya aku nggak mau tahu. Kita di sini menjalin Aku hubungan. mau putus sama kamu. Tolonglah berikan aku kesempatan. Aku nyesel bener, aku nyesel Enggak. terjadi seperti Aku itu. nggak mau punya hubungan dengan orang yang sudah membunuh. Lah, mau pulang? Tolonglah dipikirkan dulu. Kita udah hubungan ini udah lama loh, bertahun-tahun. Udah Pak. Itu udah habis. Aduh Pak. Coba sini, Des. Dari mana dia? Des. Loh, dari mana sini? Ya Allah panasnya. Kamu dari mana? Dari rumah. Dari mana? Dari jenguk si Moko. Oh iya. Kabarnya Moko di penjara ya? Kamu udah jenguk dia? Ya belum lah, belum sempat. Mau jalan sih? Ya jalan mau naik apa? Udah lah gitu ya, antar pulang ya. Enggak ini, enggak ngerepotin. Lah kan kamu sekarang kan udah gak ada jemput. Si Iya Moko aja di penjara. Gimana keadaan dia? Baik-baik apa gimana? Ya kayak gitulah. Namanya juga di penjara ya. Kau tuh ngapa sampai kayak gitu? Pusing aku. Gak bisa ya? Itulah. Berarti kan untung aja kamu masih pacaran, belum menikah. Kalau kamu tahu aslinya. Tapi Kalau sampai di tadi penjara kan berarti kan orang nggak baik. aku tadi udah minta udahan aja hubungannya. Hah? Minta udahan. Oh betul. Lah kan mana mungkin kamu menunggu sampai dia keluar penjara. Dia lo pembunuhan. Itu berapa tahun? Bisa 12 tahun. Cepat-cepat 8 tahun. Nah, itu sih. Yaudah, aku Yuk. pulang. Yuk, Mau antarin beneran? ayo anterin. Enggak Beli air apa-apa. aja, ha? Enggak ngerepotin. Enggak lah, kalau demi kamu ya. Apa sih yang repotin? Makasih lah ya. Sama-sama. Ya. Siang, Pak. Oh iya Mbak, silakan duduk. Gimana Mbak? Saya mau jenguk Pak Moko, Pak. Oh Pak Moko. Udah Mbak, silakan isi lampu ini dulu. Aku mau panggil Pak Moko bentar ya. Pak Moko, Mbak. Iya Pak. Dulu Pak. Wah, ada yang jenguk. Oh iya Pak. Sabar ya. Bentar, mau ada yang jenguk. Siapa Pak? Ada yang jenguk Pak. Ada? Kakak. Siapa? Siapa ada? Alhamdulillah, gimana kabarnya, Kakak? Itu baik-baik aja. Enggak apa-apa. Di rumah sendiri. Pak, alhamdulillah nggak apa-apa kok, Kak. Kakak gimana kabarnya? Ya, Sehat? ya kayak gini. Maafin kakaknya nggak bisa jaga kamu lagi. Ya nggak apa-apa, Kak. Aku ngertiin keadaan Kakak kok. Terus untuk kesehari-hariannya gimana? Gini aja. Itu motor kakak kan ada. Dijual aja ya. Kok dijual, Kak? Ya, untuk kamu kesehari-hariannya gimana? Selama ini kan kakak yang selalu memberikan untuk kamu. Kita tinggal berdua di rumah. Kamu makan dari mana? Ya, Kamu juga masih ada uang. Ya walaupun masih ada uang, ini kemungkinan kakak lama bertahun-tahun di sini. Makanya kakaknya nggak bisa jaga kamu lagi ya. Iya, Kak. Kakak gimana ya? Kakak sedih. Gimana sih, Kak? Aku jadinya bisa kayak gini? Itu udah nggak usah dibicarakan lagi. Itu memang udah mungkin takdirnya kakak harus seperti ini, dan kakak pun harus bertanggung jawab dengan perbuatan kakak. Mungkin itu urusan dosa kakak. Tapi kan, Kalau itu nggak tahu, kakak udah nggak mikir kalau masalah itu. Apapun nanti keputusannya, berapa tahun pun kakak di penjara kakak terima. tapi sekarang tuh kandinya sama aku berubah loh, Kak. Berubah gimana?
Iya, dia tuh biasanya kan baik sama aku, sahabatan kayak gitu. Terus sekarang malah sinis gitu sama Ya, aku. karena kan kayak Kak Ninjas itu kan pacarnya kakak kan. Dulu. Kok dulu? Iya. Sekarang? Kemarin tuh dia datang ke sini memutuskan hubungan kakak sama dia sepihak. Ya kenapa? Kakak nggak tahu, dia bilang kemarin katanya dia malu. 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 Karena kakak di penjara. Iya. Terus nanti kalau sampai ke jenjang serius juga nanti dia malunya apa? Punya suami mantan narapidana, seorang pembunuh. Memang kakak aku kakak udah membunuh orang. Sabar ya. Nggak apa-apa. Yang penting sekarang yang jadi pikiran kakak kamu gimana besok ini. Kamu adik kakak satu-satunya. Ya insya Allah dia bisa Sedangkan jadi baik-baik orang kok. tua kita yang sudah nggak ada berpesan sama kakak kan untuk menjaga kamu selamanya. Kalau masalah badan kakak di sini di penjara itu kakak udah terima, nggak masalah. Kakak nggak pikirkan badan kakak kan. Yang kakak pikirkan kamu yang Ya jangan kayak gitu dong kak. kamu adik kakak satu-satunya, benar aja. Kakak kadang di dalam tuh sedih, itu cuma mikirin kamu yang menjaga kamu siapa. Udah, Dela nggak apa-apa, Dela bisa jaga diri baik-baik kok. Ya tapi walaupun kamu gimana ya, kamu perempuan nanti, kamu di rumah sendiri. Jadi gini ya, kakak minta benar sama kamu, itu motor kakak dijual benar. Yang penting harganya standar harga sekarang. Terus kakak juga pesan sama kamu itu dihemat. Iya kak. Itu gimana caranya cukup mungkin selama kakak ada di penjara untuk kehidupan kamu. Itu ya. Nanti kalau kakak udah keluar bebas, ya mungkin kakak tetap bertanggung jawab sama kamu. Itu aja. Dan satu permintaan kakak, jangan pernah putus doa ya untuk kakak ya. Iya kak. Kayak kalau masalah Ninjas biarin nggak apa-apa. Mungkin dia udah ngambil jalan hidup dia sendiri. Sekarang kakak sama Kak Ninjas udah nggak ada hubungan lagi, nggak apa-apa. Yang penting kamu yang sabar. Ya. Baik. Ya. Kak baik-baik di sini ya. Pak, ini waktu kunjungan udah habis. Silakan Bapak masuk. Nggak bisa sebentar lagi, Pak. Ini nggak bisa Pak. Iya pak, sebentar lagi. Itu Mbak. Ini ada satu-satunya. Udah, ayo masuk. Udah kamu Lain kali lagi. nggak mati ya. Dela masih kangen loh sama Udah nggak kakak. tadi. Pokoknya kamu hati bener ya. Udah. Bapak sana. hati-hati di Iya. sini. Doain kakak terus ya. Keren juga. Orang buta itu yang ngomong Nasir nggak ganteng. Nana, hari Minggu aku apel tempat Ninjas. Wangi bener kak. Ya iyalah, Tumben. namanya juga anak muda. Tumben ganteng, bersih, wangi. Wah, kamu itu kakak itu kan ganteng dari belum lahir. Ya, Kamu iya belum sih. lahir aja kakak udah ganteng. Gimana? Resiko ya jadi orang ganteng. Ya beginilah. Gimana? Mau kemana kakak? Kemana Ninjas dong? Hah? Kemana Ninjas? Tempat Ninjas. Ya iyalah, mau ngapel. Bukannya Ninjas itu pacarnya temennya kakak ya? Siapa bilang? Ih, kan iya loh pacarnya Kak Moko kan? Emang kamu lupa apa? Mau kamu di penjara. Ya walaupun di penjara tapi kan tetap kakaknya, pacarnya itu. Kakak jangan manfaatin keadaan. Loh, bapak nggak manfaatin. Ya terus? Ya emang keadaan yang memanfaatkan kakak. Berarti kakak cari-cari kesempatan. Pintar kamu. Ya gimana? Nah, kamu berangkat. Udahlah, jangan banyak omong. Ya enggak, jangan gitulah kakak, kasihan Pak Mokonya lah. Bisa-bisanya kalau mau belain Moko. Kamu ngambilin kakakmu sendiri sih. Ya udahlah, terserah kakak lah. Udah, kamu ngapel dulu. Ya. Hati-hati. Kok bisa gitu ya Kak Nasir ya? Padahal Kak Moko orangnya lo baik, nggak kurang-kurang dia. Nah, daripada pusing, keluar aja lah. Ganti baju dulu. Berangkat. Mana kita? Biasa, hari Minggu ya jalan-jalan lah. Kemana kamu? Mau kemana? Mau jenguk Kak Moko. Moko ngapain sih jenguk? Ke penjara. Iya kan kakak Ngapain aku kan. dijenguk-jenguk? Ya kan aku kangen, udah lama nggak ketemu.
Kalau dijenguk-jenguk itu biasanya malah dia pengen pulang tapi nggak bisa. Terus akhirnya dia sakit karena pengen pulang tapi nggak bisa. Oh ya, kok kakak bisa berdoa? Emang apa? Kan kakak masih apa? pacarnya Kak Moko. Aku udah aku putusin dia. Kok putus kak? Ya emang. Ya Mana iyalah. ada orang mau pacaran sama pembunuh? Ada lah. Tapi kan kakak aku nggak bunuh kak. Kamu bunuh apaan? Kalau kamu Iya. bunuh ngapain masih penjara coba? Ini kan udah terbukti kalau dia yang bunuh. Dengan alasan aku juga kalau dia yang bunuh ya pasti di penjara lah. Juga bunuh orang. Kakak mau kemana? Ya jalan lah. Ini kan hari Minggu. Lah kan kamu udah salah. Jangan deket-deket. Ini kena virus penjara lagi. Tadi kan kakak yang nyamperin aku. Kok kakak bisa secepat itu sih ngupain Kak Moko? Kan hubungannya udah bertahun-tahun. Iya. Kamu kok ngurusin amat ke kamu sih? Udah putus ya udahlah. Ya kan, maksudnya kan hubungannya udah lama gitu loh kak. Kakak ngapa di sini? Oh, ini mau jalan. Kemana Jess? Kamu kemana kamu? Kamu mau kemana? Ya mau keluar, mau cari angin segar. Ikut aja kalau kakaknya mau pergi. Ya enggak lah. Lah itu buktinya. Gak tahu muncul. Kamu ngapa di sini? Dan Tadinya tuh mau jenguk Kak Moko, terus ketemu kakak. oh ketemu kakak. Kakak apain Kak Dela kak? Gak ngapa-ngapain. Dia aja yang tersinggung. Karena kakaknya di emang penjara. kakak- Ya cuma bilang kalau kakaknya di penjara. Emang iya kan? Ya sih kak, tapi ya enggak gitu lah, kasihan Dela. Udah lah Kamu nggak kok apa-apa. belain dia sih? Emang di penjara kan? Ya emang. Kenyataannya kan di penjara. Kenyataan pula dia mau. Kamu tahu nggak? Loh kakak kan pacarnya Kak Moko, kenapa kok bisa Dulu kan sekarang Kan udah dulu, enggak. sekarang kan pacarnya Mas Nasir. Udah pacaran. Ya iyalah. Jadi kakak ninggalin kakak aku cuma gara-gara Ya iyalah, ngapain juga nungguin si Moko. Tak berapa tahun pula dia di penjara. Dia itu realita. Apa yang ditungguin? Ngapain juga ngobrol terus? Kamu jangan deket dia. Lagian ngapain sih bela-belain dia? Ya enggak belain loh kak. Lah iya tadi kayaknya kamu bela-belain banget sih sama dia. Ingat ya, yang namanya keluarga kalau sudah di penjara itu semua udah jelek. Itu namanya keluarga narapidana. Kakak kok ngomongnya gitu loh, enggak kasih nama Dela loh. Ya emang seperti itu. udah nggak apa-apa kok. Kamu hati-hati ya, virus narapidana ntar kamu. Kakak nggak mau kalau kamu nanti di penjara, malu-maluin keluarga aja. Maafin kakakku ya Dela. Iya nggak apa-apa. Kamu mau kemana? Mau jengukin kakak. Oh ya udah, apaan deh? Nggak usah, aku jalan aja deh. Enggak apa-apa ya, apaan tuh? Daripada capek di jalannya. Nanti kamu kena marah kakak kamu. Enggak, lupain aja, biarin, anggap aja enggak ngomong kayak gitulah. Ayo lupain aja. Ayo. Berani. Ayo. Ya udah, yuk. Pagi Pak. Oh ya Mbak, pagi. Silakan duduk. Mau berkunjung? Iya, mau jenguk Pak Moko. Sudah, Mbak, isi kayak biasanya lagi, isi data ya. Aku panggil. Ngomong kok, Pak, bangun Pak. Mari, tolong bangunin Pak. Ada apa? Ngomong, adek semua Pak. Adek, Gimana Pak? adek Pak ngomong, dulu. Silakan keluar dulu. Oh iya Pak. Keluar kamu. Apa sih? Gimana? Saya nggak ada yang lupa. Orang kamu nggak punya keluarga. Tuh, sana. Apa saya keluar Pak? Kamu nggak pernah keluar nih. Coba, sana. Oh iya Kak, Gimana? ini ada kabar. Apa? Tapi kakak jangan sedih ya. Kalau kakak ini udah biasa dengan kehidupan sedih, hidup kakak pahit. Ada apa? Kak Ninja sudah nikah Nikah sama siapa? sama Kak Nasir. Nasir sahabat kakak? Bukan, kakak jadi sedih kan? Nasir. Kakak yang sabar ya. Jadi Ninjas mutusin kakak itu demi Nasir itu ya? Ya kayak gitu. Kak,
Kapan itu? Kemarin. Terus kamu. Kak, jangan kayak gitu. Udah Pak, sabar aja ya Pak ya. Mungkin itu bukan yang terbaik buat Pak Moko. Maaf Pak, maaf ya saya terbawa emosi Pak. Udah nggak apa-apa. Itu pacar. Lanjutin lagi ngobrol. Terus perbuatan dia sama kamu gimana? Baik. Baik apanya? Kak Ninja semenjak sama Kak Nasir itu nggak ada baik-baiknya sama aku. Ya seharusnya kalau dia Aku bermasalah. sering dikata-katain sama dia. Katanya gimana? Ya, kayak gitulah Kak. Kamu yang sabar aja ya. Nggak apa-apa nanti gimana ya? Udah nggak bisa ngomong lagi. Masalah posisi kakak ini, walaupun kakak banyak pikiran, cuman posisi kakak kan di dalam penjara. Kakak juga nggak bisa gitu loh. Ya mungkin kakak harus pasrah. Kakak sih. Kakak mungkin harus pasrah, nggak apa-apa. Mungkin udah nasib kakak kayak gini. Tapi sekarang gini aja, udah nggak penting. Ini sama nasib udah nggak penting, nggak apa-apa. Yang jelas sekarang yang jadi prioritas kakak ini kamu. Pokoknya kamu harus bener-bener hati-hati selalu ya. Iya. Itu aja. Harta kakak cuman sekarang tinggal satu-satunya kamu. Kakak kehilangan apa aja udah kakak nggak peduli. Bahkan di masa depan kakak udah hilang termasuk kan, nggak peduli dari. Ya berarti kan Kak Ninja itu bukan yang terbaik buat Kakak. Dari kejadian ini berarti kan kakak udah tak paham dan tahu. Ternyata Ninja selama ini sama kakak hanya sebatas itu. Gitu. Dan nggak apa-apa. Kamu kalau umpamanya dibully sama dia atau gimana, udah kamu terima aja, nggak usah berurusan dengan orang-orang seperti itu. Ya, Iya Kak. kakak jadi pusing. Udah nggak usah dipikirin ya. Gimana lagi tapi coba. Padahal kamu tahu sendiri kan hubungan kakak sama Ninja udah berapa tahun, 5 tahun lebih. Ya memang sih dia mungkin mikir masa depan dia karena kakak masuk penjara gitu. Cuman dia kan harus mendengar alasan kakak kenapa sampai di penjara kan harusnya gitu. Ya udah Kakak yang sabar ya. Gitu. Nggak apa-apa. Oh ya, yaudah. Daftar kunjungannya udah habis. Silakan Pak Moko kembali ke tempat lagi. Ya Pak. Nanti Ini, Pak. saya minta usul boleh Pak? Gimana? Kalau bisa nanti di penjara selamanya nggak apa-apa Pak. Saya nggak apa-apa. Dan nanti Saya juga keluar buat Bapak juga, Pak. Perilaku Bapak. Kakak jangan ngomong kayak gitu dong. Kakak Masih ada dia lah. Sama tadi nak ande. Udah 5 tahun. Udah banyak yang berubah ya. Udah dapat remisi. Bisa bebas. Cepat membuat kejutan untuk adik tercinta Dela. Jangan apa dia ya? Nanti ngapain adikku Dela itu? Kasihan selama ini sendiri. Assalamualaikum. Dek. Ya Allah, Kakak. Kakak. Kok Kakak nggak ngabarin? Buat kejutan buat Ya kakak. Allah. Kakak dapat remisi, alhamdulillah kakak. Alhamdulillah Kakak. Kamu sehat? Anu Dek. Alhamdulillah sehat. Ini bikin apa nih kamu ini? Ini kacang Kak buat Buat itu. apa? Aku jual di warung kan lumayan gitu. Ya Allah. Maafin kakak ya, selama ini kakak Ya, nggak bisa jaga kamu. Ini bambu ini? Ini buat itu. Ini buat bikin ini loh Kak, sampah ini. Ya Allah, kamu bikin kayak gini? Ya aku cuma bikin ininya, ini ngerjain. Tangan kamu sampai luka-luka gini ya Allah, maafin kakak ya. Nggak apa-apa Kak. Ya masuk dulu lah, kakak capek. Yaudah yuk Kakak istirahat ya. Iya. Adik. Ya Kakak duduk. Alhamdulillah, ya Allah. Bisa di rumah lagi. Mau aku ambilin minum? Nggak usah. Tadi kakak udah mampir tempat teman kakak. Ini celana aja dikasih. Allah. Celana topi ini dikasih semua, nggak apa-apa. Itu dapat kacamata? Iya dikasih teman kakak. Teman kakak yang satu penjara itu kan waktu ada itu jenguk kakak kan cuman orang 2 sama kakak itu kan. Itu udah bebas juga. Itu kasihan itu. Kenapa? Rupanya dia itu kan kasusnya mencuri. Mencuri di perusahaan gitu kan. 2 kontainer bayangin. Seharusnya kalau menurut aturan hukuman mencuri dia udah bebas. Cuman posisinya mungkin dari pihak perusahaan nggak terima. Jadi terus nggak tahu sampai kapan. Aku kasihan. Mana anaknya masih kecil dia tuh. Masih kecil. Tapi nggak ada yang ganggu kamu kan? Sama kakak nggak ada?
Terus kabarnya gimana sama orang? Semua siapa? Ya, di orang itu. Ya kan kalau Kak Ninjus itu kan udah nikah. Iya, kakak udah tahu. Maksudnya gini nih, keadaan dia. Dalam arti, udah punya anak belum? Hah? Udah punya anak dia orang? Udah punya? Enggak, dia orang udah punya anak belum tuh, si Ninja sama si Nasir itu? Oh, belum. Kamu jarang ketemu juga? Ketemu sekali, waktu itu udah lama banget. Itu nggak Perilakunya gimana sama kamu? Ya nggak berubah lah Kak, sama semenjak kakak udah nggak sama dia, semenjak kakak masuk penjara. Kak Ninjus tuh kayak gitu sama aku. Biarin aja. Kritis banget. Biarin aja, semua itu mungkin ujian dari Allah yang untuk kita. Yang jelas sekarang kita fokus untuk masa depan kita. Pokoknya sekarang kakak berjanji, kakak nggak akan ninggalin kamu, ya? Maafin kakak ya. Ya udah kakak masuk deh Ya, istirahat sana. ya. Kakak sama mau tidur dulu ya. Ya Allah. Bagaimana saya minta harap bisa sama temen di warung sana. Jalan kaki motor udah dijual untuk keperluan Bella. Kalau tak punya rumah. Satu sabar. Kayak moko lah. Maka? Gimana kabarnya? Baik, Dari mana? dari jalan. Kamu udah keluar? Udah, alhamdulillah aku dapat remisi karena aku di sana berlakuku baik, udah bebas aku. Udah Sejak kapan kamu keluar? 1 minggu. Kapan gimana? Anaknya berapa? Belum ada. Kok bisa belum ada? Kayaknya udah 5 tahunan kamu lebih. Iya, tapi belum dikasih. Bahagia kamu sama Nasir? Ya bahagialah. Masa enggak? Dari kerjaan tadi aku tempat teman-teman masih belum dapat. Ya mana ada orang mau ngasih kerjaan sama bekas napi. Ini mau kemana? Mau pulang? Oh, Nasirnya nggak diajak. Enggak, emang tadi jalan. Selamat ya. Kasih. Mudah-mudahan kamu bahagia terus. Ya iyalah bahagia. Secara dia bisa membahagiakan aku. Ya udah, pulang. Astagfirullah, ya Allah. Ternyata segitu dia yang padahal hubungan sama aku udah 5 tahun lebih. Cuman kok aku juga nggak nyangka sama Nasir kayak gitu. Sahabat dari kecil, aku pun berkorban apa aja buat dia loh. Alah, masa lalu lah, fokus cari kerjaan lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana, Bu? Dari pasar. Mas, aku tadi tuh ketemu si ini loh, si Siapa? Mokong. Moko? Baru berapa tahun? Mau dia udah pulang? Udah, katanya dapat remisi. Loh. Katanya sih, tapi nggak tahu juga. Gak percaya Bapak kalau dapat remisi. Nah, kenapa? Ya jangan dia kabur dari penjara. Kabur. Nah, dia kan penjaranya kan lama itu. Puluhan tahun. Masa baru berapa tahun ini sudah kabur? Iya juga ya. Udah keluar. Dan pasti dia kabur itu. Mas, tapi sekarang Moko makin ganteng lah. Kamu masih suka ya sama dia? Ya, enggak lah. Nah itu bilang ganteng-ganteng. Ya emang sekarang marah ada ganteng sih. Ya tetap gantengan Bapak lah. Bapak tuh ganteng dari belum lahir. Dia lahir aja belum ganteng. Ayo Pak. Pak Mas Ding ya, manggilnya Mas aja ya. Ya terserah lah. Yang penting kamu Mas apa Pak tetap di telinga rasanya adem gitu. Cie. Perasaan kerjaannya nyantai aja. Tapi kok duitnya ngalir terus, emang kerja apa? Itu kan rahasianya pekerjaan laki-laki. Kamu nggak mau tahu, nggak perlu tahu. Yang penting kan mengalir. Ya aku kan istri kamu, seharusnya kamu ngasih tahu aku lah. Kamu tahu nggak? Kan ada beberapa hal yang kamu nggak perlu tahu, nggak apa-apa. Ada apa? Orang-orang Ini loh, kak kamu ini. Tadi katanya ketemu Moko di jalan.
kita dengar kok tadi ngomongin motor. Lah iya Tadi tadi. ketemu sama Moko, dia udah keluar dari penjara. Kamu tahu nggak? Dia itu keluarnya kabur dari penjara. Rasa solusinya. Enggak kok katanya. Kamu emang nggak tahu kalau membunuh orang itu puluhan tahun. Ini baru berapa tahun sudah keluar, pastilah dia kabur. Dia sifatnya di penjara. Ya sebaik-baiknya ya nggak cepet-cepet gini lah, tiba-tiba keluar gitu aja. Kakaknya nggak suka berarti. Ya bukannya nggak Aku nggak suka, suka. tapi kan ingat, yang namanya orang dari penjara itu pasti image-nya nggak baik. Tapi lo Kak Moko tuh baik lo Kak sama kakak. Ya kalau dia baik mana mungkin bunuh orang lah. Kayak baiknya kakak ini nih, kalau baik nih nggak pernah penjara, istrinya cantik, itu baru orang baik. Kamu itu belain dia. Cantik buat patokan. Ya kan kalau orang jahat mana mungkin orang cantik mau sama orang jahat. Buktinya nih diputusin katanya ganteng. Udah, kamu jangan belain dia terus. Ada apa sih kamu belain dia terus? Ya, kakak Moko itu lo kan pengorbanannya udah gede bener lo sama kakak. Perempuan kan dulu, itu kan karena temen dulu. Ya kan jangan dilupain gitu aja. Kamu nggak tahu ya. Aku membantu Moko itu juga banyak. Cuma kamu nggak tahu aja. Sama-sama. Saya juga pernah berkorban untuk dia. Ini aja kebetulan aja dia. Bantu kakak sampai bunuh orang, kebetulan aja. Bantu kakak. Enggak. Maksudnya apa dia? Enggak, dia anu lah, bunuh orang pokoknya. Wah, mau istirahat dulu. Kamu kenapa sih? Bela-belain. Ya kasihan Kak Moko lo Kak. Jangan dikituin. Kamu itu bela-belain dia. Ada apa-apanya jangan-jangan kamu. Ya enggak, tapi kan ya jangan ditambah. Kakak lo tambah memperkeruh keadaan lo. Udahlah. Berhenti. Kenapa Kak? Kemana kamu? Mau nganterin dia lah. Nanti kemana? Ya Anter-anteran. Cuma ke warung minta dianterin. Kamu ngapain nganter-nganter dia? Nggak sengaja ketemu di jalan doang kok. Pasti direncana itu nggak sengaja. ya enggak, ini cuma kemauan aku loh Kak. Bukan kemauan Iya nggak Bella. begitu Kamu tahu nggak? Dia itu kakaknya di penjara. Bisa ketularan kamu ikut di penjara. Iya Kakak. Ya aku tahu loh Kak, tapi Kakak jangan gitulah ngomongnya, kasihan Dela lah. Pokoknya kan nggak mau tahu. Kamu udah jangan hubungan lagi dengan dia. Nganterin dia. Kayak orang kerjaan aja di rumah kamu. Kakak aja nggak pernah kamu anterin kok. Dia dianterin. Ya kan beda Kakak kan bisa sendiri. Nggak mau tahu. Udah sana, kamu pergi aja sana. Jangan dianterin. Lah Dela gimana? Udah tinggal aja. Cepet kamu pergi sana. Maafin aku Dela. Udah sana. Udah dikasih tahu masih ngeyel aja sih. Ya, jangan suruh dekat-dekat sama saya. Kamu juga jangan pernah minta dianterin dia. Ayo Bu. Ya Allah, rasanya Ayah kayak gitu banget ya sama aku. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Bu, permisi. Assalamualaikum. Apakah benar ini rumahnya Pak Nasir ya? iya benar Pak. Mari silakan masuk. Ambil duduk Pak. Oh iya. Saya panggilin suami saya dulu ya. Ya Bu. Mas, Ya, ada apa? ada tamu, ada Pak Polisi. Hah? Pak polisi? Ngapain di sini? Nggak tahu, ayo. Buru keluar. Siang Pak. Siang Pak. Pak Nasir ya Pak ya? Ya. Kenapa ya? Oh iya Pak. Gini Pak. Tadi kemarin ada orang yang meninggal di daerah sini. Terus? Apa kira-kira tahu Pak? Maksudnya tahu gimana ya? Nggak tahu lah. Ya tahu ada orang meninggal, terus kenapa Pak polisi ke sini? Itu Pak, meninggalnya itu nggak jelas. Nah, terus? Siapa tahu Pak Nasir kan orang tersohor di wilayah sini. Siapa tahu Pak Nasir tahu. Gini aja. Ini kan kebetulan kan ada orang yang baru pulang ini dari penjara. Ya. Saya khawatir yang bunuh itu dia. Tuh nggak ada identitasnya. Nggak ada. Mayatnya? Nggak ada.
Pasti dia ini, Bu. Iya. Terus siapa lagi? Hehehe. Dia itu kan dulu pernah bunuh orang. Terus sekarang ada orang meninggal lagi, nggak jelas lagi. Itu pasti dia. Jadi gini aja Pak Polisi. Ya. Kita ke rumahnya aja. Di mana? Yaudah. Ayo kita ke rumahnya aja. Aku ikut ya. Ya, Bu, ikut. Pasti dia. Ini loh, ada penemuan mayat. Terus? Ya ini pasti kan yang orang baru pulang dari penjara itu. Siapa lagi? Kak Moko. Ya iyalah. Ya, kita buktikan dulu. Ayo Pak Polisi, sana dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada orangnya Bang ini. Siapa tahu udah kabur dia. Tahu ada polisi. Nggak ada sepi. Oh ini. Waalaikumsalam. Kamu ada? Kakak lagi keluar kebetulan. Baru aja. Mana ini? Lama nggak? Nggak tahu. Ada apa ya, Kak? Udah perlu nih, polisi. Telepon aja. Udah, telepon aja suruh pulang. Penting. Ya udah Kak, masuk dulu nanti saya telepon kakak. Ya, ayo Pak Polisi masuk. Ya udah duduk dulu Kak. Ayo Pak Polisi duduk. Kamu telepon si kakakmu itu. Pokoknya harus bisa pulang sekarang, penting. Ada polisi gitu Ya udah aku ambil HP dulu. Ya. Ini Pak Polisi. Ini rumahnya yang baru pulang dari penjara kemarin. Banyak kita tunggu aja. Siapa tahu dia itu dalangnya. Saya curiga kalau dia itu yang bunuh. Ya siapa lagi lah di daerah sini yang penjahat itu cuma dia. Baru pulang dari penjara lagi. Bunuh orang lagi dulu kasusnya. Ya terjadi dia kan bunuh orang lagi. Sudah telepon? Udah bentar lagi datang Kak. Ditunggu bentar. Dia sering keluar rumah. Nah itu dia Pak Polisi. Kenapa dia nggak betah di rumah? Ya karena pasti dia yang bunuh. Kamu tahu kan yang penemuan mayat kemarin? Iya Pak, tapi kan kakak kan pergi main ke rumah temen doang. Ya siapa tahu dia itu ke sana itu menghilangkan jejak. Katanya tadi sering pergi dari rumah. Itu pastilah dia itu. Kan cuma main ke rumah temen terus kerja kayak gitu doang kok. Bapak kan nggak tahu di luar dia ngapain. Kalau udah pernah biasanya, kalau udah pernah bunuh orang, itu bunuh orang lagi. Kenapa Bapak bisa nuduh kayak gitu kan? Ya kan biasanya seperti itu. Dan nanti dibuktiin sama Pak Polisi siapa yang bunuh kan ketahuan. Pasti dia lah. Bisa kita tunggu aja. Ini Bu. Siapa tuh nggak berani. Ah ini. Sini. Dari mana kamu? Dari tempat temen, nyari kerjaan masih belum dapat. Nih, tahu nggak? Ini ada Pak Polisi. Lah iya, dia itu kesini mau memastikan. Mastikan gimana? Kamu kan tahu kan? Yang ada mayat tergeletak kemarin? Loh, aku malah nggak tahu nih. Kamu jangan pura-pura. Bener nggak tahu. Memang ada penemuan mayat Pak? Dia itu kesini mau nyari orang yang bunuh orang itu. Nah, terus hubungannya dengan aku apa? Nah, Pak Polisi kan curiga. Kakak dituduh. Kamu itu kan baru pulang dari penjara. Kasusnya pun dulu pembunuhan. Iya. Nah, siapa tahu ini juga yang bunuh pasti kamu. Pak Polisi makanya saya bawa ke sini. Ya kan nanya ke rumah, Iya. nyari informasi. Iya. Ya saya bawa ke sini karena sini yang sepertinya ini yang bunuh ya sini. Hubungannya dengan apa? Ya dari sejarah. Loh, Bapak punya bukti? Ya dia ke sini itu mau membuktikan siapa yang bunuh, mencari informasi dulu. Ya kalau nyari informasi berarti kan nggak nuduh. Tapi dari kata-kata kamu itu sih, itu nuduh saya. Ya atau masalah nudulan itu kan perasaan kamu kan, kamu merasa apa enggak? Ya, saya nggak merasa orang saya benar-benar udah nggak melakukan hal seperti itu. Ya mana ada. Saya tahu ini saya tiap hari di rumah kalau keluar kan paling cari kerjaan aja. Ya mana ada pembunuh aku. Kalau orang bunuh aku, saya ini habis bunuh. Berarti penjara ya penuh lah. Pasti nggak ngaku. Mana ada penjahat ngaku. Ya nggak apa-apa Polisi. Tapi dari kata-kata jalur kata-kata ini malah kamu seorang nuduh aku loh sih. Ya pastilah. Siapa lagi di sini yang habis pulang penjara kan? Cuma kamu gak ada yang lain. Tidak gini sih. Kamu kan bersahabat dengan aku kan udah lama dari kita kecil kan. Ya Kamu iya paham sih. karakter aku, kan? Ya tapi kan kalau udah pernah bunuh kan saya jadi mikir-mikir. Berarti kan udah beda. Nah, latar belakang aku bunuh juga kamu tahu kan sih? Nggak tahu. Bener nggak tahu kamu? Yang Itu kata-kata tahu lah. jurus nuduh aku yang bunuh loh. Kalau udah ada bukti baru.
Iya, Kakak. Ya pokoknya intinya biar diselesaikan apa polisi lah, gimana ini? Kok bisa dibawa ke sini? Pak Fungsi ada nggak buktinya kalau saya? Ya belum, cuma di sini kan mau memastikan. Kamu sekarang mau apa sih? Kamu? Ya gitu Pak. Ini seolah-olah dia nuduh saya nih. Tuh Pak, dia aja sampai marah Pak. Berarti dia yang bunuh Pak. Bukan masalah itu. Udah, Pak. Pak, Kamu Pak. kita silakan sekarang. Pak, tolong Pak. Kamu karakternya kamu tahu kan? Kak, udah Kak. Udah. Duduk kamu. Tolong, Pak, marah dia. Hah? Udah, Pak. Duduk. Ini rumah saya ini. Kok seenaknya aja kamu ngomong? Mau kamu apa sekarang? Gak takut saya masuk penjara lagi Duduk, Pak. demi kebenaran. Udah, ini diselesaikan dengan baik-baik saja. Maksud saya gitu Pak. Tapi dia, kamu selalu nuduh aku kamu sih. Udah. Tapi kan saya ada buktinya loh. Mana buktinya? Mana tunjukin? Pak. Kakak. Aku udah nggak sabar. Udah. Duduk. Aku udah nggak tahan sama kakak. Kelakuan kakak kok kayak gitu sih. Hah? Kamu jangan ikut anak kecil. Ya enggak loh kak. Kak Moko tuh nggak salah loh kak. Kamu kok tahu dari mana kamu? Ikut-ikutan aja kamu orang ngomong. Ini loh, dia ayo. Kakak kamu bapak polisi ke sini nuduh saya pembunuh. Padahal ada mayat pun saya nggak tahu. Kalau ada berita pembunuhan nggak tahu saya. Karena saya sekarang fokus dari kerjaan untuk menghidupin adik saya ini. Sabar kak. Udah. Sekarang udah. Ini maksudnya gimana ini, Mas? Mas ngomong seperti itu gimana maksudnya? Jadi gini pak. Saya udah nggak tahan. Saya udah mau ngungkapin semua kejahatannya Kak Nasir. Maksudnya gimana? Ini kakakmu. Kamu jangan fitnah kakakmu sendiri loh. Tapi aku udah nggak tahan loh kak sama sikap kakaknya kayak gitu. Emang ada apa? Jadi gini pak ceritanya. Ya. Waktu malam Sabtu itu kakak itu sempat teleponan sama korbannya. Korban apa maksudnya? Korban apa maksudnya? Nanti dulu kak. Terus saya ikutin, ternyata dia ketemuan. Terus saya lihat diracun kak. Korbannya itu diracun sampai meninggal. Yaitu mayat yang bapak temukan. Oh. Nah, Kakak kamu saya. kasir? Walah, kamu malah penjahat ternyata. Kamu jangan fitnah kakakmu kamu. Kamu mau kakakmu di penjara? Kamu malah memfitnah Ya, orang. tapi kakak loh udah kelewatan. Orang. Dan satu lagi pak, yang Ya. dulu itu waktu kakak mau di penjara itu, Ya. ternyata Kalau itu nggak usah diceritain nggak apa-apa. nggak apa-apa kak. Ini aku demi teman itu, demi teman aku. Biarin kak, biar ini biar semua tahu kak. Kamu tahu kejadian itu kan? Ya tahu kak. Sebenarnya tahu kalau kamu tahu. Sebenarnya waktu itu Kak Moko tuh terpaksa membunuh. Karena apa? Karena Kak Nasir dikejar-kejar sama korbannya itu, dia nggak terima, minta tolong sama Korban Kak Moko. penipuan itu kan dulu? Iya, Oh, minta gitu. tolong sama Kak Moko. Jadi kamu penipu. Dan akhirnya korbannya itu kan ngelawan sama Kak Moko dibunuh. Itu sebenarnya Kamu jahat karena melindungi Kak Nasir pak. Oh, jadi gitu ceritanya. Bukan aku Iya. sendiri yang ngomong sih. Bukan aku, adik kandung kamu sendiri kan. Aku menutupi semua ini sih. Karena apa? Persahabatan kita dari kecil. Karena aku tahu kamu paling nggak berani sama orang kan. Setiap kali kamu ada masalah aku yang maju kan. Pada waktu itu kamu lari, mau dibunuh kan kamu sama penipuan. Ya kan korban penipuan kamu itu. Tega banget. Udah aku belain tapi kamu malah kayak gitu balasan sama aku sih. Pak polisi, ini semua perlu dibuktikan Pak polisi. Ya. Ini semua Udah, Ini saya ada sudah videonya. terbukti. Jadi ini mbak videonya, ada dua saya pak. Mana lihat? Saya udah nggak tahan kak, Selama maaf ini kak. kamu nggak kerja tapi banyak duit ya. Nah, semua itu kan demi kamu tuh ya. Demi kamu apa? Demi kebahagiaan Pak. kamu. Ini kan dia datang Tapi nggak waktu nipu juga. untung ada Nggak kamu, sampai Pak. membunuh orang. Ini waktu dia datang minta Demi tolong kamu, membunuh, lebih baik Tuh, kan? kamu, loh. Saya terpaksa bela dia kan nih Pak. Kamu jangan nyalain. Terpaksa Kamu kan, bela dia, karena kamu kan ikut nikmatin duitnya juga. Ya, tapi kan aku nggak tahu. Ini apain Pak ya? Ya silakan Bu, proses hukumnya gimana? Maaf kak, aku udah nggak tahan sama kakak. Aku udah nggak bisa ngelindungin kakak lagi. Aku udah saking di sini kak. Udah penuh semua. Coba lihat videonya mana? Kakak nggak perlu tahu. Lepaskan! Hei! Aku nggak bersalah Pak! Aku bersalah! Aduh! Saya nggak bersalah Pak! Kamu mau kan? Kamu di penjara Adik kurang ajar kamu
Pak, sini. Kamu pengalaman nanti saya habisin mau kamu. Hah? Masih kurang ajar kamu, tega sama kakak kamu ya? Maaf kak, aku udah nggak tahan kak. Aku udah nggak kuat nahan kak. Kalau di penjara bagaimana coba ini hidup kamu? Ya kan aku nggak salah, kakak yang salah. Jadi kakak harus bertanggung jawab atas kesalahan. Awas nanti kamu, kalau aku udah bebas. Kamu diem sadar kamu. Ini hasil dari kamu. Saya sebagai teman ya, demi persahabatan kita rela. Saya diem, Jer. 5 tahun saya di penjara. Demi bela kamu kan? Balasan kamu apa sama saya? Pacar saya kamu ambil kan? Saya udah terima. Demi menjaga persahabatan kita. Nggak kayak kamu seperti itu. Coba. Ya ini hasil kamu. Buah dari kelakuan kamu ini. Sekarang terimalah kamu, busuk-busuk di penjara kamu. Dah, jalan kamu. Kamu nanti penjara. Jalan kamu. Awas kamu ya. Maafin aku kak. Tuh. Bukti sekarang kan? Selama ini kan saya diam kan? Itu hasil dari kamu. Bisa maaf ya. Udah terlambat udah. Urusin sana suami kamu. Ayo kita pulang deh. Ya.